Hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF Menteng, Jakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan, apakah haid yang tidak teratur masih bisa terjadi kehamilan? Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh pasien yang datang berobat. Kita mengetahui bahwa untuk bisa hamil, kedua pasangan suami istri, artinya suami dan istri harus normal, artinya harus dianggap sebagai satu kesatuan biologis. Jadi tidak hamil bukan hanya dari sisi istri atau hanya dari sisi suami, tapi dari kedua belah pihak. Nah, mengenai haid teratur atau tidak teratur, itu mungkin harus disamakan dulu persepsinya, karena kadang-kadang apa yang dimaksud pasien tidak teratur itu berbeda dengan apa yang dianggap teratur oleh dokter atau secara teoritisnya. Jadi pasien sering menganggap haidnya tidak teratur kalau tanggal haidnya ternyata beda-beda setiap bulannya, kadang maju, kadang mundur. Ada pasien yang menganggap hal ini tidak teratur, tapi sebenarnya secara alami mens itu tentu diatur oleh pertumbuhan sel telur dari indung telur yang dikontrol oleh kelenjar di otak yang disebut kelenjar hipotalamus hipofise, mengontrol fungsi indung telur supaya telur bisa tumbuh tiap bulan, sehingga akan terjadi yang disebut ovulasi yang akan menyebabkan atau bisa membuat pasien hamil kalau berhubungannya juga teratur dan spermanya normal. Yang dimaksud haid teratur artinya yang dimaksudkan siklusnya berovulasi, artinya tumbuh satu tiap bulan, itu adalah kalau siklus haidnya masih di atas 21 hari, artinya 21 hari baru terjadi lagi mens, atau di bawah 35 hari, artinya sebelum 35 hari sudah mens lagi. Jadi siklus haid itu memang bisa berbeda-beda panjang pendeknya dari siklus ke siklus. Pada orang yang sama pun bisa berbeda-beda. Dengan sendirinya tanggal haidnya juga bisa maju, mungkin maju 5 hari, atau bisa juga mundur 5 hari misalnya, sehingga tanggal haidnya akan berbeda tiap bulannya. Tetapi sejauh rentang siklus haidnya masih di atas 21 hari atau di bawah 35 hari, sebenarnya masih kita kategorikan teratur. Pentingnya istilah teratur ini artinya masih menghasilkan sel telur yang akan berovulasi pada masa subur. Tentu masa suburnya jadi berbeda-beda tergantung siklusnya panjang atau pendek. Nah, yang dimaksud tidak teratur, kalau tidak haid sama sekali tentu itu termasuk tidak teratur atau kadang-kadang haidnya, atau kalau haidnya sudah datang lagi sebelum 21 hari, artinya pendek siklusnya, sudah mens lagi, atau haid baru datang lagi setelah 35 hari, artinya mundur panjang siklus haidnya, itu yang kita sebut tidak teratur, bukan tanggalnya. Jadi siklus haid yang teratur artinya berovulasi, jadi bisa hamil. Sedangkan siklus haid yang tidak teratur artinya siklusnya tidak berovulasi. Tentu walaupun hal lainnya normal, tidak akan bisa terjadi kehamilan kalau siklusnya anovulasi atau tidak ovulasi. Nah, jadi yang jadi masalah sebenarnya kalau haid teratur atau tidak teratur tergantung tujuannya. Jadi wanita dengan haid tidak teratur, kalau hanya ingin haidnya bisa teratur, tetapi sebenarnya tidak ingin hamil karena mungkin anaknya sudah cukup atau belum mau hamil lagi, maka cukup diberikan pil hormon seperti misalnya pil KB atau pil hormon yang untuk mengatur haid. Dengan meminum pil KB atau pil pengatur haid ini, dengan sendirinya haid akan menjadi teratur.
tiap bulannya, tetapi tentu pasien tidak bisa hamil karena teraturnya bukan karena telur tumbuh, tapi karena diatur oleh hormon yang diberikan dari luar. Tetapi kalau haid tidak teratur dan pasien tujuannya ingin hamil, karena kalau tidak teratur ya pasti nggak bisa hamil. Nah, kalau ingin hamil maka harus ditumbuhkan sel telurnya dengan obat-obatan. Nah, kalau sel telur bisa dirangsang supaya tumbuh setiap bulannya, maka tentu peluang hamil akan meningkat. Nah, kenapa telurnya tidak tumbuh sehingga haidnya tidak teratur? Tentu harus dievaluasi dulu secara mendalam supaya bisa diberikan obat-obat yang cocok sehingga telur bisa tumbuh. Karena umumnya ada 4 sebab telur itu tidak tumbuh pada seorang wanita sehingga haidnya tidak teratur. Apakah fungsi hormon yang mengatur pertumbuhan sel telur di otak, yaitu kelenjar hipotalamus hipofisanya tidak berfungsi maksimal sehingga hormon yang dikeluarkan juga tidak cukup untuk merangsang indung telur supaya tumbuh, dan sehingga telurnya tidak tumbuh. Nah, faktor kedua, hormon dari otaknya cukup untuk merangsang indung telur, tetapi fungsi indung telurnya yang tidak normal atau fungsi hormonnya yang tidak normal, sehingga walaupun hormonnya cukup tapi sel telur tidak tumbuh. Nah, hal ini misalnya sering terjadi pada pasien yang disebut polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Artinya telurnya masih banyak, hormonnya normal tapi telur tidak tumbuh. Nah, ini tentu harus dilakukan pengobatan yang berbeda dibandingkan tadi kelompok yang pertama. Kemudian yang ketiga, sehingga telur tidak tumbuh adalah hormonnya cukup tinggi yang diproduksi oleh otak, artinya oleh kelenjar hipotalamus hipofisa, tapi indung telurnya tidak berespon. Nah, ini umumnya terjadi pada wanita-wanita yang sudah lebih tua atau memang indung telurnya sudah sangat menurun fungsinya, mungkin sel telur sudah mau habis atau ada masalah lain sehingga indung itu tidak berespon sama sekali terhadap hormon yang dikeluarkan dari otak. Nah, ini juga harus diberikan terapi yang berbeda. Yang keempat yaitu karena hormon air susu yang disebut prolaktin yang normalnya itu harusnya rendah atau dalam kadar yang normal, ternyata oleh sebab tertentu tinggi. Biasanya tinggi kalau orang habis melahirkan dan menyusui, hormon prolaktin tinggi, sehingga itu sebabnya orang yang menyusui itu sebenarnya termasuk salah satu cara KB supaya tidak hamil, karena biasanya telur tidak akan tumbuh. Nah, tergantung penyebab yang ditemukan, maka dilakukan pengobatan yang sesuai dengan penyebabnya sehingga sel telur bisa tumbuh tiap bulan. Kalau kebetulan pada saat ovulasi ketemu dengan sperma, maka bisa terjadi kehamilan. Tetapi karena sel telur tumbuh tiap bulan, maka dengan sendirinya haid juga akan teratur. Jadi perlu diperhatikan tujuan untuk pengobatan haid yang tidak teratur, apakah hanya supaya nyaman dengan haid dan teratur, karena wanita sering kalau haidnya bermasalah maka tidak merasa nyaman. Kalau untuk hanya supaya teratur bisa dengan obat-obat pil tadi, tapi kalau dengan tujuan untuk terjadi kehamilan maka harus dirangsang sel telur yang secara alami tidak tumbuh, dirangsang dan obat-obatan sesuai dengan penyebab telur tidak tumbuh, maka peluang hamil akan normal. Tapi faktor lain tentu harus diteliti juga, dievaluasi juga di samping soal sel telur, karena mungkin ada faktor lain sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah wawasan pengetahuan bagi pasangan suami istri, terutama mengenai siklus haid yang teratur atau tidak teratur dan bagaimana cara mengatasinya. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.